Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo pada edisi hari ini, hari Senin, tanggal 21 Maret 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita semua pada hari ini diambil dari Wahyu 11 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudaraku terkasih, judul perikop renungan kita pada hari ini yaitu Yesus Raja selamanya. Kita mengetahui dalam sejarah dunia banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini dengan segala perjuangan atau usahanya untuk memperluas wilayah kerajaannya, mereka selalu diperhadapkan dengan perjuangan, dengan usaha untuk memperluas kerajaannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan tersebut. Akan tetapi kita mengetahui baik dari sejarah dunia maupun yang diceritakan di Alkitab bahwa kerajaan-kerajaan itu pada akhirnya berakhir juga masanya. Sehebat apapun seorang raja memimpin suatu kerajaan, sekuat apapun yang dipersiapkan untuk memperluas wilayah kerajaannya, namun pada akhirnya mereka mengalami kegagalan juga. Dan pada akhirnya kerajaan itu juga akan berakhir. Begitu juga kondisi atau situasi gereja pada mula-mula. Di masa di kitab Wahyu ini diceritakan, Yohanes dalam penglihatannya bahwasanya pada saat itu kerajaan-kerajaan yang ada tidak begitu memberikan keleluasaan kepada jemaat atau gereja dalam memuji Tuhan. Gereja, jemaat diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Gereja tidak dapat beribadah sebagaimana layaknya. Jemaat yang percaya kepada Juru Selamat, kepada Yesus Kristus, tidak bisa dalam beribadah, tidak dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Karena pembatasan-pembatasan dari pihak kerajaan. Begitu juga yang kita lihat di masa-masa akhir-akhir ini, banyak pemerintahan dan kerajaan yang memang tidak bisa memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada para umat, kepada jemaat-jemaat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, saudaraku, bahwa kita mengetahui di dalam Alkitab jelas disampaikan bahwa kekekalan itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Raja yang kekal. Dialah Raja yang dipersiapkan, Raja yang diturunkan oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 16, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja dari segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Dan dalam kitab Daniel 7 ayat 14 juga, Daniel memiliki penglihatan. Daniel melihat bahwa pada saatnya nanti, bahwa di kerajaan Allah akan ada seorang raja yang akan memimpin dunia ini. Dalam kitab tersebut Daniel mengatakan, lalu diberikan kepadanya kekuatan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya saudaraku, semua kerajaan-kerajaan di dunia ini akan berakhir, ada pada masanya. Namun kita mengetahui dan kita mengamini hanya kerajaan dari Tuhan Yesus, hanya kerajaan dari Allah Bapa yang akan kekal bertahan selamanya. Kerajaan yang memimpin, yang menghadirkan kerajaan yang kekal untuk kita, agar kita selalu memiliki pengharapan, agar kita selalu memiliki sukacita,
Sebagaimana kita mengetahui dan kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus kita berpegang teguh, karena kita mengetahui hanya Tuhan Yesus yang menjadi Raja yang kekal di dunia ini dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Terlebih kondisi belakangan ini kita tidak selalu bebas, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak selalu bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Kita dibatasi oleh pemerintah ataupun oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus ada di dunia ini. Tetapi firman ini mengajak kita agar kita selalu berpegang teguh bahwa hanya ada satu Raja yang kekal, Raja yang damai, Raja yang membawa keselamatan untuk kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir untuk kita. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin saat ini usaha kita lagi sulit, pekerjaan kita sedang ada bermasalah, kita ada kondisi dalam keluarga yang kurang baik, pekerjaan, usaha kita tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Karena apapun itu kondisinya, kita hanya berpegang teguh kepada Tuhan, bahwa dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan kita, mari kita berpegang teguh bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Sebab Tuhan juga berkata pada Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kiranya firman ini dapat membuat kita, memberkatkan kita agar semakin teguh, semakin berpegang kepada Tuhan. Kita meyakini dan mengamini hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang kekal dalam hidup kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu kami sampaikan, kami ucapkan Allah kami yang kami puji dan kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu berpegang teguh dalam hidup kami, bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi Raja dalam hidup kami. Apapun pergumulan kondisi kami harus selalu berpegang bahwa Yesus Raja yang kekal, yang senantiasa merajai hati dan pikiran kami dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua aktivitas kami hari ini Tuhan, kiranya Tuhan mengajari kami agar kami selalu mengikut jalan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Berkati anak-anak kami, keluarga kami, berkati gereja-Mu dalam pelayanannya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu saat ini dimanapun berada. Berkati sembuhkan jemaat-Mu saat ini sedang sakit, berikan kekuatan kepada mereka, baik yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang lemah, berikan penghiburan bagi yang bersedih. Tunjukkan yang terbaik kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar selalu mengingat, selalu berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus Raja yang kekal dalam hidup kami, yang senantiasa merajai hati dan pikiran kami dalam setiap kehidupan kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dalam segala mengambil kebijaksanaan, terlebih dalam masa pandemi ini, agar kiranya segala kebijaksanaan yang diambil adalah yang terbaik untuk kami semua rakyat. Kiranya pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah bersatu padu untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, di atas segala dosa dan pelanggaran kami memohon pengampunan kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mengampuni kami agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.